Apresiasi kegiatan hari ini yang menyasar kelompok-kelompok rentan tersebut, bantuan spesifik perempuan dan anak yang diberikan pada hari ini sebesar 850 paket diharapkan dapat membantu kelompok spesifik perempuan dan anak yang benar-benar terdampak dari bencana COVID-19 serta pekerja perempuan yang dirumahkan. Perempuan dan anak merupakan modal sumber daya manusia yang harus terus ditingkatkan kualitasnya dalam membangun suatu bangsa. Dengan semangat bergerak untuk kemajuan perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan berusaha mewujudkan peningkatan SDM perempuan dan anak agar selalu siap untuk menghadapi tantangan. Berdasar data BPS menunjukkan bahwa IPM perempuan masih sangat tertinggal di bawah IPM laki-laki. Masih rendahnya nilai indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender Provinsi Kalimantan Selatan dibanding nilai nasional menuntut Dinas P3A untuk mengejar ketertinggalan dengan upaya meningkatkan perempuan yang profesional dari tahun ke tahun. Berdasar data BPS, tahun 2019 nilai IPG Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan persentase yang sama dengan tahun 2018, yaitu sebesar 88,61. Keberhasilan peningkatan persentase perempuan profesional di Kalimantan Selatan ditunjukkan dari data BPS, di mana pada tahun 2017 persentase perempuan profesional adalah 46,85% yang mengalami kenaikan menjadi 48,44% di tahun 2018, dengan persentase kenaikannya adalah 1,59%. Bahkan, persentase tersebut berada di atas persentase nasional. Keberhasilan peningkatan kinerja di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tahun 2018 dibarengi dengan diterimanya penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya atau APE tingkat Madya, di mana pada tahun sebelumnya berada di tingkat Pratama. Isu nasional tentang masih tingginya angka perkawinan anak di Indonesia menempatkan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai provinsi tertinggi yang memiliki angka perkawinan anak pada tahun 2019. Upaya untuk menindaklanjuti penandatangan fakta integritas dari pemerintah pusat dalam pencegahan perkawinan anak, Provinsi Kalimantan Selatan dengan sigap segera membuat komitmen bersama dengan seluruh kepala daerah di Kalimantan Selatan untuk bergerak bersama menurunkan angka perkawinan anak di masing-masing kabupaten kota. Strategi yang digunakan untuk memenuhi hak anak adalah dengan melaksanakan kinerja sesuai dengan indikator yang terdapat dalam kabupaten kota layak anak. Capaian keberhasilan dalam meningkatkan kabupaten layak anak pada tahun 2018 berhasil menaikkan 3 kabupaten kota layak anak, di mana pada tahun 2017 KLA berjumlah 6 kabupaten kota. Capaian tersebut naik menjadi 9 kabupaten kota pada tahun 2018. Provinsi Kalimantan Selatan berdasar penilaian 2018 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berhasil mendapatkan penghargaan sebagai penggerak provinsi layak anak. Keberhasilan yang sangat gemilang tersebut juga ditunjukkan dengan ditetapkannya Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pembina Forum Anak Terbaik tingkat provinsi. Aksi untuk pemenuhan hak anak salah satunya tertuang dalam sasaran strategis provinsi atau RPJMD 2016-2021, yaitu untuk menurunkan angka perkawinan anak. Keberhasilan penurunan angka perkawinan anak akan berdampak pada penurunan angka kematian ibu dan bayi, penurunan stunting, serta rata-rata lama sekolah akan meningkat. Keberhasilan kinerja yang diperoleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu saja berasal dari komitmen semua aparatur dalam melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketata laksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. 3 sasaran reformasi birokrasi adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Untuk mencapai 3 sasaran reformasi birokrasi tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk menerapkan 8 area perubahan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya memiliki standar operasional prosedur atau SOP. Penunjukan role model merupakan langkah awal untuk menunjukkan komitmen dalam menerapkan reformasi birokrasi, sedangkan maklumat pelayanan digunakan sebagai dasar untuk memberikan standar pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
penguatan terhadap kebijakan peraturan perundang-undangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang lebih efektif dan yang menyentuh kebutuhan masyarakat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan. Kebijakan daerah bidang PP dan PA yang telah dihasilkan pada tahun 2019 meliputi 1. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100 Tahun 2019 tentang tata cara peningkatan kualitas keluarga. 2. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44-0626-KUM-2019 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 188.44-0429-KUM-2018 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perempuan dan anak, Dinas PPPA juga telah menyusun Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 73 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan. Peningkatan SDM bagi ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kalimantan Selatan 2016-2021, serta untuk meningkatkan kompetensi ASN agar bisa berdaya saing secara kedinasan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan kesempatan kepada ASN untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang meliputi Diklat Sakip, Diklat Tata Naskah, Diklat SPIP, Diklat Pengadaan Barang Jasa, Diklat Pengarustamaan Gender dan PPRG, Diklat Penyusunan Laporan Keuangan, TOT Perlindungan, dan diklat lainnya terkait pelindungan perempuan anak serta diklat pemenuhan hak anak. Kami, seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berkomitmen untuk tidak terlibat dalam setiap tindakan KKN yang dapat dilihat dari penandatanganan fakta integritas untuk memberikan peringatan kepada seluruh jajaran dan semua pemangku kepentingan. Dinas kami menetapkan dinas yang menjadi zona integritas. Akuntabilitas berorientasi pada hasil merupakan salah satu asas yang harus dilaksanakan pada penerapan sakit di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hasil nilai sakit Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah BB atau sangat baik. Sedangkan bukti kinerja yang akuntabel telah mendapatkan nilai A oleh tim penilai APIP Inspektorat. Pada proses perencanaan kinerja, penentuan cascading atau pohon kinerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam upaya keselarasan kinerja antara indikator kinerja provinsi atau RPJMD dengan kinerja dinas Rensa. Indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah 1. Meningkatkan perempuan yang berperan dalam pembangunan. Kedua adalah untuk meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Selanjutnya, perjanjian kinerja antar pejabat struktural dilaksanakan untuk memperoleh komitmen bersama dalam pencapaian kinerja. Perjanjian kinerja selanjutnya ditindaklanjuti dengan rencana aksi. Untuk memantau kinerja berkala, Kepala Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi internal melalui laporan bulanan triwulan dari masing-masing pejabat. Peningkatan dalam hal pengawasan dan pengendalian internal yang baru dikembangkan pada tahun 2019 adalah dengan melaksanakan laporan harian dari seluruh ASN, baik PNS maupun tenaga kontrak lainnya. Laporan harian tersebut disampaikan melalui aplikasi Google Form yang dapat diakses secara online oleh seluruh karyawan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan. Pelayanan publik adalah segala bentuk layanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang telah diatur dan ditetapkan dengan aturan perundangan yang ada. Peningkatan layanan perlindungan perempuan dan anak bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan ditunjukkan dengan menetapkan perubahan unit layanan perlindungan perempuan dan anak dari organisasi kelembagaan P2TP2A menjadi UPTD PPA berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 73 Tahun 2019. Adapun fungsi UPTD PPA adalah menyelenggarakan layanan berupa pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Mobil keliling digunakan untuk memberikan pelayanan kepada korban kekerasan.
Psikolog disediakan untuk mendampingi para korban kekerasan dan pendampingan keluarga dalam menerapkan pola asuh. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, indeks kepuasan masyarakat digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan. Partisipasi UPTD PPA saat pandemi COVID-19 adalah dengan turun ke masyarakat, melakukan sosialisasi protokol kesehatan, khususnya kepada perempuan dan anak. Laporan segala bentuk kekerasan dapat dilaporkan melalui narahubung layanan UPTD PPA yang telah disediakan. Seiring perkembangan digitalisasi, pelaporan dalam bentuk website juga telah disediakan melalui link laporkekerasan.com. Selain UPTD PPA, pelayanan publik lainnya adalah Puspaga. Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, merupakan wadah pembelajaran bagi keluarga untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan keluarga dalam mengasuh anak, khususnya mendukung tumbuh kembang anak, menjadikan pasangan orang tua yang harmonis, mencegah terjadinya permasalahan dalam keluarga yang dapat diwujudkan secara mudah dan cepat dijangkau oleh anak, keluarga, dan masyarakat dengan rasa aman, menyenangkan, dan gratis. Bergerak, maju terus reformasi dan birokrasi.